Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ini adalah laptop gaming yang menggunakan AMD Ryzen dengan teknologi 3D V-Cache-nya. Jadi memang 3D V-Cache ini bisa juga disebut sebagai X3D dan biasanya kita hanya temuin di versi desktop. Mulai dari zamannya AMD Ryzen 5000 series itu ada 5800 X3D dan juga 5600 X3D yang baru belakangan ini aja rilis. Dan di AMD Ryzen 7000 series juga sebenarnya di versi desktop udah ada ya. Ada 7800 X3D hingga 7950 X3D. Laptop ini juga mengusung teknologi AMD 3D V-Cache tersebut. Basis laptopnya ini adalah ROG Strix Car 17 dengan seri G733P. Jadi desain laptop yang memang sama persis seperti laptop yang sebelumnya sempat gua review juga. Jadi gua bisa membandingkan secara utuh performance CPU dari AMD Ryzen 9 7945HX3D yang ada di dalam laptop ini dan benar-benar bisa fair untuk ngebandinginnya. Laptop ini juga dipinjemin sama AMD Indonesia, bukan sama ROG, karena informasinya sih untuk ROG Strix Car 17 yang menggunakan versi X3D ini belum dimasukin ke Indonesia. Jadi ini bisa dibilang adalah review CPU laptop, bukan mereview laptopnya. Kalau kalian mau ngelihat review laptopnya, kalian mungkin bisa cek lagi video gua, nanti gua taruh di end card atau di kolom deskripsi untuk review dari ROG Strix Car 17 yang menggunakan AMD Ryzen 9 7945HX. Kalau yang ini menggunakan 7945HX3D. Selebihnya semuanya sama ya, untuk GPU-nya itu sama-sama menggunakan RTX 4090 laptop, coolingnya sama, basis laptopnya memang sama ya, jadi semuanya sama, terkecuali CPU-nya aja yang berbeda. Dan seperti apa sih AMD Ryzen 9 7945HX3D ini secara spesifikasi, apa aja yang membedakan? Tentu yang membedakan adalah dengan adanya versi X3D, maka dari itu L3 cache dari CPU laptop ini itu gemuk banget untuk L3 cache-nya. Buat yang nggak ngikutin versi desktopnya atau mungkin kalian nontonnya itu cuma konten-konten laptop aja, jadi untuk AMD 3D V-Cache teknologi ini memang udah dibikin sama AMD dari kemarin-kemarin ya. Sebenarnya memang tujuannya adalah untuk ngebikin L3 cache-nya itu jadi sangat besar dengan cara 3D stacking, atau disebut sama AMD sebagai AMD 3D V-Cache teknologi atau si X3D tersebut, sehingga bisa menghasilkan L3 cache yang sangat-sangat besar dalam sebuah CPU. Kasarnya kurang lebih kayak begitulah. Dan tujuannya apa si L3 cache ini dibikin besar? Dalam beberapa skenario, terutama skenario gaming, L3 cache yang besar itu memang dibutuhkan. Dan untuk beberapa skenario lain juga sebenarnya ada juga yang membutuhkan L3 cache yang besar. Tapi umumnya ini AMD menekankan agar CPU-nya bisa menjadi CPU gaming paling kenceng untuk skenario gaming mereka. Dan kali ini AMD menempatkan 3D V-Cache tersebut pada sebuah CPU laptop yang dimana ini baru pertama kali AMD mengimplementasikan si AMD 3D V-Cache teknologi ke dalam sebuah CPU laptop. Dan laptop pertama yang diusung adalah dari Asus ROG. Kali ini AMD benar-benar berani ngasih 3D V-Cache untuk laptop jadinya ya. Bahkan untuk 7945HX3D ini nggak tanggung-tanggung. L3 cache yang dikasih langsung 128 MB. Ini berarti 2 kali lipat dari versi non-X3D-nya. Yang beda lagi dari versi X3D ini adalah TJ Max temperaturnya yang ada di angka 89 derajat Celcius. Sementara versi non-X3D ada di angka 100 derajat Celcius. Efeknya biasanya versi X3D di AMD Ryzen 7000 series, kalau gue lihat di versi desktop, itu dia bakalan jalan lebih adem daripada biasanya dan berjalan lebih efisien daripada di versi yang non-X3D-nya. Cuma dengan catatan biasanya clock speed-nya itu akan sedikit lebih rendah. Itu konsekuensi yang harus dibayar, tapi nggak menjadikan CPU-nya itu benar-benar jadi drop banget untuk kemampuan single core ataupun multi core-nya. Sementara itu untuk config core-nya di 7945HX3D ini, itu nggak ada yang berubah ya, masih sama-sama 16 core 32 thread, yang berbeda hanya di bagian base clock-nya aja. Maksimum turbonya itu sebenarnya masih sama-sama aja clock speednya, tapi kalau misalkan dicek kemampuan multicore-nya sebenarnya nanti akan ada perbedaan sedikit aja lah gitu. Dan bagaimana soal kemampuannya? Mari kita masuk ke metode pengujian, dan untuk metode pengujiannya tentu gue menggunakan ROG Strix Car 17 G733P YV dengan AMD Ryzen 9 7945HX3D, RAM-nya 32GB DDR5 4800MHz dengan GPU RTX 4090. Lalu untuk pembandingnya itu adalah ROG Strix Car 17
yang menggunakan AMD Ryzen 9 7945HX non-X3D dengan GPU yang sama juga, RTX 4090 laptop, RAM-nya juga sama 32GB DDR5 4800MHz. Jadi ini sebenarnya adalah kedua laptop yang sama yang datanya gue bandingin, dan dua-duanya menggunakan mode turbo yang diaktifkan melalui utilities dari ROG, yaitu adalah Armoury Crate. Oke, seperti biasa gue akan menunjukkan CPU temperatur terlebih dahulu. Yang chartnya warna hijau itu adalah versi yang non-X3D, sementara yang warna merah itu adalah versi yang menggunakan AMD 3D V-Cache teknologi atau si AMD Ryzen 9 7945HX 3D, nama yang memang agak ribet ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa CPU temperaturnya itu berjalan di sekitar 88 sampai dengan 89 derajat Celcius. Dia memang berjalan di TJ Max, tapi ini membuat CPU-nya itu jadi terlihat lebih adem daripada AMD Ryzen 9 7945HX yang nggak pakai X3D. Kalau dicek lagi untuk CPU package powernya, itu untuk versi yang X3D berjalan di sekitar 105 watt, tapi setelahnya dia berjalan di sekitar 90 sampai dengan 95 watt aja. Berbeda jauh banget dengan AMD Ryzen 9 7945HX yang berjalan di sekitar 125 watt, dan abis itu dia bakalan jalan di sekitar 115 sampai dengan 120 watt. Perbedaan CPU package power yang lumayan jauh, tapi apakah performance-nya bisa terbayarkan? Mari kita lihat performance di Cinebench R23 untuk 10 kali running. Di sini untuk AMD Ryzen 9 7945HX 3D itu punya skor di sekitar 31.000 sampai dengan 32.000. Skor yang udah cukup konsisten di laptop ini, tapi kalau kita bandingin dengan SCAR 17G733P yang menggunakan 7945HX non-X 3D, itu dia skornya bisa mencapai angka 33 ribuan. Selisihnya nggak begitunya jauh, jadi menurut gua dengan CPU package power yang turun dan CPU package temperatur yang turun, menurut gua performance multicore-nya masih bisa terbayarkan, dan si 7945HX 3D ini jadi terlihat justru efisiensinya. Single core-nya, kalau misalkan kita harus bandingin lagi, single core-nya masih tetap lebih kencang si AMD Ryzen 9 7945HX 3D ini jika kita bandingkan dengan AMD Ryzen 9 7945HX. Sekali lagi, ini adalah kedua laptop yang basisnya sama, jadi kalian nggak bisa mendang-mendingin karena ini memang menggunakan cooling yang sama, motherboard yang sama, dan embel-embel semuanya juga sama. Dan kemampuan dari AMD Ryzen 9 7945HX 3D itu memang sebenarnya ada di gaming ya. Cuma kalau misalkan kita ngelihat di Trademark TimeSpy, memang tidak terlihat bahwa di benchmark sintetik itu 7945HX 3D unggul dari 7945HX. Skornya masih sedikit lebih rendah walaupun bedanya tipis-tipis aja. Kemampuan untuk L3 cache yang besar ini juga sebenarnya ada pengaruh apabila kalian melakukan video encoding. Contohnya seperti di Handbrake atau mungkin kalian menggunakan DaVinci Resolve, itu sebenarnya bisa jadi patokan juga. Di sini yang gue gunain itu native menggunakan CPU ya untuk encode-nya, jadi nggak menggunakan GPU sama sekali. Di sini perbedaan 4 FPS yang menurut gue memang lumayan kecil tapi cukup terasa juga. Kemampuan dari Ryzen 9 7945HX 3D ini memang ya sebenarnya ada di gaming, dan untuk pengujian gamenya semua gue tes menggunakan resolusi 1440p, karena untuk laptop yang menggunakan CPU seperti ini gua rasa udah nggak bakalan ada yang menggunakan resolusi 1080p, meskipun ya skenario 1080p itu biasanya paling sering digunakan untuk ngetes CPU. Cuma karena ini adalah CPU laptop, jadi gua akan menyesuaikan aja dengan laptop yang beredar. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini untuk presetnya kalian bisa baca sendiri ya di chart benchmarknya. Peningkatan FPS yang sangat-sangat luar biasa dengan RTX 4090 laptop yang ada di laptop ini. Dan kedua CPU-nya aja yang berbeda. Dengan 7945HX 3D ini bisa mendapatkan rata-rata di 75 FPS dengan RT Overdrive dan juga presetnya Ultra, habis itu menggunakan DLSS 3 Quality. Game selanjutnya itu adalah Deathloop, masih sama menggunakan resolusi 2K, habis itu resolusinya di sini gua settingnya native aja sih, nggak pakai ray tracing dan presetnya Ultra. Di sini perbedaannya juga lumayan ya. Kalian bisa mendapatkan improvement 20 FPS untuk game seperti Deathloop ini. Hasil yang benar-benar peningkatannya sangat-sangat luar biasa sih di gaming. Lalu selanjutnya seperti Death Stranding juga, itu memang peningkatannya nggak terlalu jauh di sini karena ini udah ratusan FPS-nya dan peningkatannya itu ada di 17 FPS, tapi mengingat ini resolusinya adalah resolusi yang udah termasuk tinggi di resolusi 1440p,
Tetap ya, kita bisa anggap bahwa Ryzen 9 7945HX 3D ini memiliki improvement yang memang luar biasa untuk skenario gaming. Lalu untuk game Far Cry 6, resolusi 1440p dengan FSR Ultra Quality menggunakan Ray Tracing preset Ultra, peningkatannya ini luar biasa dari 92 fps untuk 7945HX. Kalau kita pakai 7945HX 3D, itu dia improve sampai 122 fps. Game selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy ini, gue set di resolusi native tanpa ray tracing. Abaikan aja 1% minimum fps-nya karena game ini memang agak-agak cacat. Tapi rata-rata fps-nya di sini juga mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 9 sampai dengan 10% dari versi non-X3D-nya. Jadi 7945HX 3D-nya mendapatkan rata-rata di 101, sementara versi non-X3D itu ada di 92. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan resolusi 1440p. Gua set di native kali ini. Presetnya adalah Ultimate. Untuk 7945HX 3D mendapatkan rata-rata 163 fps dengan 1% minimum di 117. Sementara untuk versi 7945HX itu dapat rata-rata di 153 fps. Selisihnya di sekitar 10 fps. Game selanjutnya adalah The Last of Us Part 1 dengan resolusi 1440p tanpa menggunakan upscaler sama sekali. Presetnya adalah Ultra. Di sini peningkatan fps-nya kecil aja sih, cuma di 4 fps aja. Mungkin kalau setnya itu di 1080p ini bakalan kelihatan lagi improvementnya itu seperti apa. Cuma sekali lagi gua nggak mau menunjukkan untuk resolusi 1080p karena ya kurang relevan aja. Laptop yang beredar untuk spek seperti ini gua rasa udah nggak ada yang 1080p. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi 1440p juga menggunakan resolusi native tanpa upscaler. Presetnya Ultra tanpa ray tracing. Di sini mendapatkan rata-rata 187 fps untuk 7945HX 3D. Sementara 7945HX itu mendapatkan rata-rata di 172. Untuk game kompetitif juga pastinya bakalan dapat improvement. Meskipun gue di sini menggunakan resolusi 1440p dengan low preset tanpa upscaler sama sekali, itu fps-nya bisa tumpah-tumpah, bisa selisih 100 fps dari versi non X3D-nya. Jadi ini benar-benar udah luar biasa kenceng banget. Bahkan kalau mau ngejar 240 Hz-nya pun 1% minimum fps-nya udah nggak lagi worry dengan si AMD Ryzen 9 7945HX 3D ini. Kalau gue harus menyimpulkan, sebenarnya kesimpulan gue ini mirip-mirip seperti pembahasan gue mengenai AMD Ryzen 9 7950HX 3D ataupun 7800X3D yang ada di versi desktopnya. CPU-nya berjalan jauh lebih efisien dengan TJ Max yang lebih rendah pula di 89 derajat Celcius, sehingga kalian gak bakalan nemuin laptop yang menggunakan X3D ini dengan temperatur 100 derajat atau 95 derajat Celcius untuk TJ Max-nya. Jadi kalian bakalan ngerasa jauh lebih nyaman. Ditambah lagi CPU package powernya juga itu sekitar 20 sampai dengan 30 watt lebih rendah daripada versi non X3D-nya, yang berarti CPU-nya juga berjalan lebih efisien karena performance yang dikeluarkan dengan CPU package power yang dikeluarkan itu juga masih dapat dikompromikan sama kita gitu. Karena mendapatkan improvement yang sangat signifikan untuk skenario yang memanfaatkan ultracast besar seperti gaming. Sayangnya Ryzen 9 7945HX 3D ini belum diinfokan masuk resmi di Indonesia. Dan semoga aja sih AMD bakalan ngeluarin versi Ryzen 7-nya sehingga kita bisa mendapatkan laptop gaming dengan kemampuan CPU yang benar-benar powerful untuk skenario gaming dengan harga yang jauh lebih terjangkau lagi. Karena kalau 7945HX 3D ini pasti akan ditempatkan di laptop-laptop monster yang ukurannya besar seperti ini, yang harganya mungkin udah bisa di atas 60 juta rupiah. Karena yang versi non X3D-nya aja itu harganya juga udah di atas 60 juta rupiah ya memang. Jadi kurang lebih segitu aja untuk kesimpulan gue. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah AMD harus ngeluarin versi X3D tapi versi Ryzen 7-nya? Atau mungkin Ryzen 5? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.